teman-teman milik cerdas, kembali lagi bersama teman-teman podcast KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kita Ketua DPC Partai Bulan dan Bintang atau PBB, Pak Rustam. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Pak? Selalu. Ini PBB luar biasa ya, artinya terima kasih Pak atas waktunya meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast kami ini Pak. PBB ini kita lihat PBB ini menarik begitu. Kalau lihat di kancah nasional maupun khususnya di Kabupaten Bulungan sendiri ya Pak. Kalau kita lihat PBB. Nah sebenarnya kalau bicara tentang PBB nih ya yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah saat ini PBB ini apa nih Pak? Kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Bulan dan Bintang? Ya, selama ini kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan bersifat Islamiyah, yaitu kegiatan pengajian, TPA, majelis taklim, dan yang bersifat organisasi yang kami utamakan yaitu bersifat rumah tangga, membina anak-anak yang belum melaksanakan pengajian-pengajian. Kami bina ibu-ibunya dulu untuk majelis taklimnya sehingga anak-anak itu bisa terbekali ilmu, terutama ilmu-ilmu Al-Quran, pendidikan-pendidikan, cara FAUD yang melaksanakan tingkat pertama. Itulah program pertama kami selama ini kami lakukan, dan kami melaksanakan setiap hari Jumat dan malam Jumat untuk majelis taklim ibu-ibunya. Begitu sementara. Oh ya, jadi menarik begitu, artinya ya. Pasca pilkada maupun pileg kemarin artinya partai tetap ada rutinitas begitu ya, kegiatan-kegiatan rutin pasti. Begitu ya, termasuk pengajian, majelis taklim, ya. Berbagai hal lah yang artinya bersifat menyentuh kepada masyarakat. Nah, ini menarik begitu. Sekarang partai PBB. Ini partai PBB ini periode yang keberapa nih Pak Rustam? Yang kedua sebagai ketua DPC ini periode kedua apa periode pertama? Sudah yang kedua Pak. Kedua ya? Oh gitu. Oke. Sekarang sekretarisnya siapa Pak? Pak Sumardi. Pak Sumardi. Iya. Bendahara Ibu Kartini Oktavianti. Ibu Kartini. Nah ini tentunya kebetulan teman-teman cerdas Pak Rustam ini juga merupakan mantan anggota DPRD. Betul. Kabupaten Bulungan. Ini periode tahun berapa nih Pak? Itu 2019 sampai 2014 sampai 2019. 19. Dua periode. Iya. Tentunya sangat mumpuni dan memiliki pengalaman Pak ya. Iya. Baik sebagai anggota dewan maupun sebagai ketua DPC. Nah, sekarang nih teman-teman pilih cerdas ini ingin tahu nih Pak. Iya. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Partai Bulan dan Bintang atau PBB ini terhadap hasil pelaksanaan Pileg 2019 dan Pilkada di 2020 kemarin ini seperti apa Pak pelaksanaannya? Ya, pandangan PBB terhadap pemilu kemarin, kami sangat ajukan jempol lah buat KPU karena ini termasuk berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Ya, melaksanakan tugas eksekutif dengan legislatifnya dengan baik. Cuma ada hal-hal yang fatal yang melaksanakan itu ya, termasuk adanya insiden korban, mungkin faktor kecapean. Ya, 2019 Pak ya. Oh, 2019 yang Pileg kemarin ya. Memang banyak betul kesiannya. Kami juga dari Partai Bulan Bintang turut prihatin melihat keadaan di lapangan karena kebersamaannya itulah sehingga mungkin kelelahan, kecapean anggota TPS itu bisa mengalami kecelakaan di tugas-tugas yang sangat penting untuk negara ini. Ya. Kan, jadi memang menarik. Nah kalau bicara tentang PBB kemarin juga PBB ini juga ikut berpartisipasi khususnya di pilkada kemarin Pak ya. Itu mengusung pasangan siapa Pak kemarin? Itu kami kemarin mengusung untuk Kabupaten Bulungan itu calon
Projomas. Projomas. Kalau nggak salah itu masih agak lupa-lupa Pak ya. Kalau nggak salah nomor 4. Ya. Ya pasangan Pak Joko dengan Pak Kosmas. Pak Kosmas Kajan ya. Ya Kosmas Kajan. Yang kedua Presiden kami memberikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk eksekutifnya gitu. Yang gubernurnya gimana Pak? Gubernur kami kemarin memberikan dukungan kepada Pak Ir. Cuma ya itulah mungkin kegagalan itulah yang bisa pelajaran buat kita ke depan. Jadi memang pada dasarnya Partai PBB ini selalu berperan aktif Pak ya, Ya bahkan mengusung dan mendukung ya. Di beberapa pilkada baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota sendirinya. Ya betul. Khususnya di pilkada 2020 kemarin ya memang PBB juga berperan aktif gitu mengusung beberapa calon, tapi memang pada saat itu belum masuk begitu ya, belum masuk dan belum terpilih calon yang diusung oleh PBB. Nah sekarang sebenarnya PBB ini kan kemarin kan sudah mengusung nih calon meskipun tidak terpilih. Nah sekarang kalau kita melihat flashback nih, gimana nih sebenarnya Partai PBB melihat pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan ini seperti apa Pak? Saya kalau melihat dari kegiatan pembangunan khususnya di Kabupaten Bulungan ya di infrastruktur itu kurang merata gitu. Kurang merata. Ya, saya lihat itu ya mungkin ada faktor yang sangat atau mungkin kita APBD kita memang tidak ada peningkatan, standarisasinya memang tetap 1, sekian dan saya lihat juga mungkin ada kendala defisit anggaran itu mungkin adanya hama COVID ini kemarin, adanya virus ini mungkin itulah mungkin bagian dari kendala kegiatan terutama itu dana-dana DAT yang harus dipercepat. Tapi kulihat itu mungkin faktor kendalanya utama itu adalah faktor adanya COVID ini. COVID. Ya, karena saya lihat dari Bulungan ini Pak, yaitu kadang-kadang kita kalau melakukan kontraktor melakukan hal-hal yang mempercepat kegiatan itu, kadang-kadang kendalanya itu kita menggunakan tenaga itu khusus lokal itu kesian tidak mampu melakukannya karena ada beberapa titik saja yang bisa mereka lakukan, tapi kendalanya kegiatan itu mungkin tidak bisanya datang tenaga kerja dari Jawa untuk fisik karena kita mempercepat kegiatan itu kebiasaannya melakukan langkah yang cepat untuk peningkatan penyelesaian suatu pekerjaan bangunan ya artinya pada dasarnya kalau melihat secara infrastruktur sih memang banyak hal yang harus ditingkatkan ya betul, terutama kalau bicara infrastruktur kita bicara dengan tenaga kerja. Ya, betul. Nah tentunya tenaga kerja ini banyak juga yang kita datangkan dari Pulau Jawa. Gitu. Ya. Bukan artian untuk mempercepat. Ya dalam artian mempercepat, bukan tidak mempercayai tenaga kerja lokal begitu, tetapi memang dalam rangka bagaimana pekerjaan bisa dapat terselesaikan. Ya, betul. Kalau melihat sebenarnya sebelum ini bagaimana pembangunan Kabupaten Bulungan sebelumnya? Kalau kita melihat flashback kan itu ada Pak almarhum Sujati tuh Pak sebelumnya. Nah itu sebelum prodi yang sekarang tuh kalau melihat perbandingannya seperti apa? Apakah sama saja atau memang ada hal-hal yang memang harus dikritiki seperti tadi contoh infrastruktur. Nah bagaimana dengan infrastruktur kesehatan ini seperti apa? Ya itulah saya melihat. Katakan tadi Pak bahwa tergantung dari APBD kita. Kalau APBD kita begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan nilainya, hanya 1,1 atau 1, sekian berapa. Itu peningkatan kesehatan itu kita pasti acuannya ke pusat, minta bantu ke kementerian untuk meningkatkan kesehatan yang ada. Cuma kalau kita mau korek-korek anggaran yang ada untuk foskan ke kesehatan itu sudah dilokasikan khusus itu. Ada jatah-jatah sendiri sudah dialokasikan. Jadi memang sudah ada mata anggarannya lah. Apalagi kalau tiba-tiba munculnya penyakit ini, COVID ini kelangkaan
daerah itu sangat bingung Ya, di mana langkah-langkahnya mencarikan dan anggaran khusus. berarti memang pemerintah daerah sendiri memang harus berpikir kreatif begitu Ya, ya. Bagaimana mencari sumber PAD ya, begitu untuk menambah begitu. Karena kan banyak hal yang bisa dioptimalkan di Kabupaten Bulungan. Seperti kalau kita lihat sih sebenarnya parkir, Pak ya. Ya. Terus menghidupkan UMKM itu Ya. juga menjadi sangat penting gitu. Nah, jadi menarik teman-teman pemilih cerdas itu tadi pandangan Partai PBB Bulan dan Bintang melihat tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya infrastruktur. ya. Harapannya kalau infrastrukturnya berjalan lancar, memadai, tentunya itu juga akan mempengaruhi roda perekonomian tentunya ya Ya, Pak. betul. Nah sekarang kita bicara nih Pak terkait dengan bagaimana sih sebenarnya strategi Partai Bulan dan Bintang nih menghadapi pemilu 2024 maupun pilkada di 2024 nanti 27 November dan pileg dan pilpresnya nanti di 14 Februari. Ini seperti apa nih strategi nih? Alhamdulillah PBB sudah mempersiapkan sedini mungkin. Ya, terutama kami mempersiapkan DPP, DPW, DPD, DPC dan ranting yang ada di khususnya di Kabupaten Bulungan. Kami sudah mulai mensosialisasikan program-program kerja ke depan untuk Partai Bulan Bintang. Dan kami sudah optimis sekali untuk memenangkan pilkada 2024 yang akan datang. Tapi mudah-mudahan Allah itu bisa memberikan jalan yang baik untuk Partai Bulan Bintang. Kami sudah mulai tahun 1999 itu pernah kami itu menentukan suatu kandidat jadi presiden. Waktu itu Pak Yusril mengundurkan diri sehingga Pak Kiai siapa tadi presiden itu? Arif Amin atau yang zaman Ya, Gus Dur. Ya. Itulah mudahan ke depan ini Partai Bulan Bintang bisa action kembali seperti hal yang terjadi tahun 1999. Kami dari PAC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bulungan sangat optimis bisa memenangkan pemilu 2024 yang akan datang dan eksekutif mudah-mudahan kami bisa memberikan dukungan penuh kepada presiden, gubernur dan bupati wali kota. Itu yang selalu kami sampaikan kepada tim di lapangan. Bagi Partai Bulan Bintang sangat juga membutuhkan kemenangan ini, khususnya persona itu, khususnya Kabupaten Bulungan, persona Dapil 1, 2, 3 mudahan tidak berubah. Kami bisa mendapatkan maksimal 1 kursi setiap dapilnya. 1 kursi setiap Ya. dapil. Nah ini luar biasa. Nah selain itu apa sekarang nih Pak program yang tadi kan bicara strateginya, terus sekarang apa nih strategi yang disiapkan tadi? Apakah PBB sendiri sudah mempersiapkan caleg-calegnya atau seperti apa nih Pak? Alhamdulillah PBB sudah mempersiapkan caleg-calegnya setiap dapilnya, dan setiap apa yang saya katakan tadi, setiap hari Jumat itu kami selalu melakukan pengajian khusus untuk mengenalkan partai-partai Bulan Bintang ini kepada masyarakat, program-program kerjanya untuk membangun Indonesia ke depan lebih baik. Ya, artinya memang selain daripada PBB sih kita melihat memang mesin partai ini sudah mulai dipanaskan gitu. Karena mengingat tahapan tanggal pemilunya itu sudah ditetapkan. Iya. Gitu. 14 Februari pemilu dan pileg pilpresnya, di 27 November nanti pilkadanya gitu. Iya. Pilgub dan pilkadanya. Tentunya itu kan kompetisinya akan menjadi sangat berat karena akan ada pendatang partai-partai baru begitu. Iya. Selain daripada partai-partai yang memang berkuasa maupun partai menengah, hingga nanti akan ada partai-partai baru. Ini pertarungannya menjadi menarik. Iya. Nah tadi
Kalau targetnya tadi Pak, selain 3 kursi di eksekutif bagaimana? Eksekutif kami tetap memberikan dukungan penuh kepada figur yang kami bisa lihat untuk membangun Bulungan khususnya, dan wakilnya kami akan menilai sendiri nanti yang mana figur terbaik untuk eksekutif ke depan. Karena ini kita harus sosialisasikan dulu kepada masyarakat. Ya, betul. Apakah masyarakat menerima apa tidak. Betul. Jadi baru kami memberikan dukungan kepada eksekutif yang akan bertarung. Kemungkinan kader atau di luar kader nih. Nah, ini ini gimana kira-kira? Ya, ini kan prediksi saja ya teman-teman petugas, meskipun nanti akan diputuskan secara internal ya, Pak ya gitu. Kira-kira nih seperti apa nih Pak? Apa ya, bagaimana nih pandangan PBB nih? Apakah kira-kira berpotensi mengusung kader sendiri atau di luar partai ini seperti apa nih kira-kira? Jadi kita melihat dari dulu Pak. Maksudnya kita lihat dulu kadernya. Kalau memang memungkinkan PBB itu punya kader terbaik dan disenangi masyarakat dan punya kekuatan, ya insya Allah kami akan memberikan support untuk kader. Itu semua partai itu pasti mengusulkan kadernya Pak. Betul, betul. Apakah dia diterima jadi wakil. Jadi kalau kami sangat optimis sekali memberikan pandangan-pandangan khusus kepada calon kandidat yang nantinya untuk berkoalisi ke depan, bahwa setiap partai mengusulkan pasti kadernya Pak. Apakah diterima dan tergantung masyarakatnya. Kita mungkin ya melihat juga nanti elektabilitas seperti apa, nilai jualnya lah ya begitu. Ya betul. Gitu. Jadi sangat mempengaruhi ya. Memang semua partai ingin kadernya nih yang terbaik dan terbaik dari yang terbaik. Gitu, dan bisa dipercayakan kepada masyarakat. Nah, jadi itu menarik sebenarnya. Nah, sekarang Pak, kita mau tahu nih bagaimana sih harapannya Partai PBB terhadap kami nih selaku penyelenggara di KPU, karena kami juga kan tidak mungkin menilai institusi kami sendiri begitu. Tentunya kami juga perlu masukan, pandangan maupun harapan parpol itu seperti apa terhadap kami KPU ini. Jadi pandangan kami, saya pribadi atau mungkin dari DPC Partai Bulan Bintang khususnya KPU Kabupaten Bulungan, pandangan kami ini atau pandangan saya sebagai Ketua DPC itu menganggap bahwa KPU Kabupaten Bulungan itu merupakan sebagai simbol orang tua. Jadi orang tua ini mempunyai anak berapa biji, berapa orang. Itu dia KPU ini tugasnya memberikan binaan kepada anak-anaknya, tapi anak-anaknya tidak mungkin juga bisa mendengarkan semua. Pasti ada antara satu anak-anaknya ini tidak menurut. Tapi orang tua ini selalu memberikan solusi yang terbaik untuk melaksanakan tugas-tugas yang bisa meredam suasana. Ya, saya beranggapan bahwa KPU ini adalah orang tua daripada kami orang-orang politik ini, yang khususnya di Kabupaten Bulungan saya pandang melihat, karena saya lihat KPU ini di Bulungan ini tidak pernah terjadinya hal-hal yang meringankan atau memberatkan si A, partai ini. Saya lihat, pandangan saya itu bahwa KPU itu sebagai orang tua, dia melihat anak-anaknya itu bagaimana supaya bisa mandiri semua dan melaksanakan tugas-tugasnya yang baik untuk keluarganya. Begitulah Pak pandangan saya sebagai KPU khususnya Kabupaten Bulungan. Ya, jadi terima kasih nih Pak Rustam. Jadi menarik begitu, artinya antara parpol dan KPU itu bermitra begitu, bermitra yang baik dalam arti berbagi informasi begitu. Bahkan kita ada bikin grup-grup WhatsApp yang diisinya nanti ketua, sekretaris, sehingga nanti informasi-informasi itu langsung sampai kepada ketua DPC maupun ketua DPD-nya begitu, sehingga informasi dan komunikasi itu saling cepat begitu. Ini fungsinya kan memang kita menjaga begitu bagaimana antara parpol dan kami penyelenggara itu betul-betul bisa menjadi mitra yang baik begitu. Sehingga dan kami juga di penyelenggara juga selalu bersifat
memberikan perlakuan yang adil dan sama kepada semua parpol sehingga tidak ada unsur yang membeda-bedakan. Nah, teman-teman Mulai Cerdas, sampai jumpa di pengumuman podcast kita berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih Pak Rustam, terima kasih Pak atas waktunya, kesempatannya. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya.